sekalian, Abi, Pak Abi. Pertama, kita bersyukur ya, bahwa kita masih diberi kesehatan dan juga uh, keringanan hati maupun langkah sehingga bisa ikut di dalam kajian kita pagi hari ini, kelas kita pagi hari ini. Yang menarik dari kajian kita kali ini karena ustadznya baru. Dan baru. Mak, kemarin kita terus makan salah gitu kan, baru selama ini kan perdana. Nah, kita berharap ini tidak yang pertama, tidak yang terakhir gitu, tetapi ada terus dan juga followersnya itu juga nambah dan nambah. Amin. Karena kalau kita melihat dari materi yang sudah dibagi, ini sudut pandang yang berbeda, ya kan? Artinya kalau kita melihat materinya, Bentar, saya bagi. belum ya? Cuma yang di online sudah menerima. Sudah. Oke. Fenik. Karena itu, karena ada sudut pandang yang berbeda atau isu yang sedikit, mohon maaf, berbeda, sehingga kita ada sisi yang menarik nih yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah itu tidak, karena saya percaya begini, setiap orang itu mempunyai persoalan tentang diri kita. Artinya kita setiap hari berhadapan dengan orang yang stres. Orang yang stres itu nggak sadar kalau dirinya stres, kan? Kalau stres ya tentu akan seeking help. Tapi kalau tidak menyadari, seringkali sudah parah dan nggak tahu sebabnya. Ada yang tahu sebabnya, banyak yang tidak. Sehingga ketika tahu-tahu sudah parah menjadi psikosomatis, ada yang merusak kesehatan dan sebagainya. Ya. Karena itu saya rasa Mas Abi hari ini panggil Mas Dor akan berusaha mengupas sebenarnya apa dan bagaimana diri kita yang kadang tidak kita ketahui sendiri gitu. Nah ini bagus adanya kita akan mendengarkan materi dari Mas Abi dan juga saya rasa baik teman-teman yang ada di sini maupun yang di Zoom online, silahkan kalau ada hal yang misalnya touch ya, menyentuh langsung apa yang kita bisa ya Mas Abi tanya begitu ya. Bisa. Nah itu sebelum kita mulai dengan Mas Abi, baiknya kita hening dulu ya, sehingga nanti ketika mempelajari diri sendiri itu bisa lebih jernih. Gitu. Baik kita hening dan kemudian kita baca Al-Fatihah sebelum nantinya pada Mas Abi. Thank you. Silakan dengan teori yang mana, mau yang Sunan Kalijaga, mau yang silakan. Baik, Mira, mari kita bersama-sama hening. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Silakan. Terima kasih, Bukus. Terima kasih, Bukus. Tepuk tangan buat Bukus dong. Wow. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka melakukan kegiatan mingguan kita ya, Bu Maya dan Ibu Kus dan juga teman-teman yang lain. Em, Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik buat kita semuanya belajar dan di sini perkenankan saya untuk sharing session sebetulnya karena sebagaimana teman-teman ketahui saya di Rumah Salam sudah cukup lama juga ya, sekitar 2 tahun hampir Bukus, dan membersamai teman-teman yang belajar di sini kan ya. Dan lagi-lagi Rumah Salam memang didedikasikan untuk membersamai teman-teman semua dalam belajar ilmu agama yang alternatif gitu. Bahkan sekarang mungkin jadi mainstream ya Bu ya, bukan alternatif lagi. Kalau dulu kan banyak yang susah mencari kayak gini, sekarang udah banyak kan gitu. Tapi Rumah Salam sebetulnya jadi tempat inisiator di Bintaro terutama ya, inspirator dan inisiator juga gitu kan. Dan ini bagus, ternyata bisa menyebar ke berbagai tempat yang lain kan gitu. Dan apa yang kita ajarin di sini, yang Rumah Salam berikan itu juga banyak membantu teman-teman dalam dalam membenahi pola pikir gitu ya, dalam membenahi mindset terutama tentang agama dan spiritual. Tapi di sini saya sharing session bukan buat jadi narasumber itu ya, bukan buat jadi ustadz atau jadi sebagaimana ustadz yang lain, karena ibu-ibu di sini udah banyak gitu nerima dari berbagai macam ustadz ini, dari Kang Abu, dari siapa, Mas Sony, Hukum Semesta aja sekarang udah ke berapa tuh Hukum Semesta? Udah ke 16 sekarang kan gitu. Bang Dami juga udah banyak banget ngajarin direct path, ya kan? Kemudian dari Bang Dame kita belajar self inquiry, kemudian Islam dipandang dari sisi pengalaman gitu. Spiritual dipandang dari sisi pengalaman. Bukan lewat wirid, bukan lewat istilahnya ritual, tapi lebih bagaimana membimbing pikiran menemukan jawaban dari setiap persoalan dalam hidup. Itu ya, ciri khas dari self inquiry direct path yang diajarin Bang Dame. Kita udah banyak itu juga kan ya. Dari Pak Hozim juga kita, ini summary dikit nggak apa-apa ya. Dari Pak Hozim kita juga belajar banget tentang 7 lapis kekuatan diri kan gitu. Dari mulai, walaupun diawali dengan kajian Syekh Siti Jenar gitu, tapi ternyata berkembangnya jauh gitu, dan kita dibekali perspektif itu dengan sangat jelas, sehingga makin hari orang yang belajar di Rumah Salam itu makin matang kesadarannya kan gitu. Amin kan, amin, amin kan gitu ya. Dan ternyata bukan di sini aja, menyebar lewat Zoom dan segala macamnya. Apalagi kita sebarkan juga lewat YouTube gitu. Jadi rekamannya kita juga share lewat YouTube, banyak orang yang menikmati kajian salam. Dan juga ustadz-ustadz yang lain, ada Prof. Komar, Bu Musdah juga, kemudian Kang Abu, kemudian satu lagi Bang Jabir kan gitu. Jadi di sini saya bukan buat jadi narasumber seperti itu, tapi lebih kepada sharing session apa yang saya dapat selama ini kajian di Rumah Salam gitu Bukus ya. Gitu. Makanya judulnya juga di sini agak ngeri-ngeri sedap sama judulnya ya. Proses menjadi aku yang tenang gitu. Dan apa yang saya coba sharingkan itu teman-teman based on pengalaman gitu. Karena kadang-kadang kalau saya kan Bu sering diundang juga kayak ngisi acara pernikahan, itu juga sering Bu. Jadi syukuran-syukuran gitu. Baru minggu lalu ada keluarga di daerah Bintaro dekat apartemen itu mengadakan uh, 1.000 hari orang tuanya meninggal. Lalu dia ngumpulin 50 orang keluarganya, saya diundang untuk ngasih sesi tentang makna kematian. Tapi di situ random banget Bu. Ada anak-anak, ada remaja, ada orang tua, ada ibu-ibu. Dan si yang punya rumah itu request, bisa nggak dapat semuanya gitu. Jadi
Iya, maksudnya jadi udah bilang bagaimana cara jadi orang tua yang baik, tolong dong diajarin bagaimana yang sudah nenek-nenek ini juga bisa menerima anak-anaknya yang sudah pergi jauh gitu kan, ada semacam kerinduan gimana cara ngatasinnya. Terus anak-anak juga nih yang baru eh, sekolah, kuliah juga tolong juga dong bagaimana dia supaya bisa nurut atau berbakti sama orang tuanya, responnya yang di tengah kehidupan sekarang kan ada anak-anak yang sulit untuk memberikan respek kepada orang tuanya gitu. Kebanyakan gitu, ya kan? Gen Z terutama gitu. Orang tuanya punya pola pikir yang old mindset gitu ya. Anak-anaknya udah terpapar atau udah terinstal dengan pemikiran-pemikiran modern. Sehingga bayangkan Bu, nyuruh sholat anaknya itu setengah mati gitu. Ya kan? Susah banget gitu. Bisa nggak Mas katanya supaya dapat semuanya dalam waktu 1 jam? Waduh, gimana saya bilang kan? Ya udah di apa namanya di pelan-pelan gitu. Akhirnya alhamdulillah mereka mendapatkan karena kan yang diajarin Rumah Salam kan universal gitu dan ternyata di situ ada orang Kristennya juga gitu. Jadi keluarganya itu campur bahkan yang punya rumah juga secara secara apa ya? Secara agama berbeda gitu. Ini jadi keluarganya itu kayak plural banget gitu Bu gitu. Makanya begitu di sharing tentang perspektif agama, kesadaran yang diajarkan ke Rumah Salam, mereka setuju dan suka banget kan gitu. Baru kali ini mereka ngundang ada orang yang mau berbicara tentang itu, apa namanya, kesadaran tapi nggak membenturkan dogma gitu loh, ya kan? Nggak membenturkan dogma tapi lebih kepada universal gitu. Tapi isinya nggak usah diomongin sekarang ya, itu nanti kapan-kapan gitu. Gitu. Nah, itu jadi terus pernikahan juga Bu, dua apa 3 minggu lalu atau sebulan lalu diundang juga buat ngisi acara di pernikahan. Mereka mau menikah, pembekalan pranikah. Lalu saya bilang, mau fakta brutal tentang pernikahan atau yang manis-manis? Gitu. Ya kan Bu? Kalau fakta brutal siap nggak dengerinnya gitu? Ya, akhirnya mau dong yang fakta brutal tentang pernikahan gitu. Ya udah dijelasin juga pernikahan tuh gini gini gini. Akhirnya juga mereka alhamdulillah nerima. Karena kan sekarang kalau ngomongin tentang yang fakta brutalnya Bu, belum tentu orang siap nerima kan. Gitu-gitu sih Bu. Jadi, nah hari ini sharing tentang materi yang lebih ke eh, dan materi ini itu juga Bu, saya cerita ke Bu Maya ya, datangnya juga hari Kamis nih, kosong nih, gitu kan. Undang siapa nih gitu. Mepet juga kan. Ya udah kita isi deh gitu. Hari Kamis materinya apa ya gitu. Nah, kebetulan itu lagi tenang-tenang, Bu. Lagi, wah ini asik nih kalau bisa men-sharekan materi ini gimana cara kita menjadi orang yang tenang gitu. Tapi begitu bikin materi ini, saya diserang gitu oleh sebuah peristiwa yang membuat saya bisa nggak tenang gitu loh. Itu kan gimana gitu. Langsung praktek gitu loh. Langsung praktek tuh. Dan ini ada recordingnya Bu di dalam memori saya. Waktu itu saya ikut retreat di India gitu. Sama juga cara eh, dalam versi yang lebih singkat adalah cara menjadi orang yang tenang tapi dengan judul Invitation to Freedom gitu. Judulnya itu Invitation to Freedom yang artinya adalah undangan untuk apa sih? Untuk merdeka atau merasakan kebebasan gitu. Kebebasannya itu apa? Kebebasan dari kecemasan, dari rasa bersalah, dari trauma masa lalu, dari apapun yang mengganggu pikiran. Dan kenapa saya saat itu mencari metode gimana cara membebaskan diri dari itu? Karena saya pernah mengalami satu masa depresi 2 tahun. Gara-gara apa coba? Putus cinta. Nah, gara-gara ini udah sering saya ceritain kan ya. Ya, tapi cuma sebentar aja kan. Tapi itu buat saya jadi guncang banget. Kenapa? Karena di masa muda saat itu punya idealisme yang tinggi ya kan. Sekarang sekarang juga kayaknya masih muda kan Bu ya. Gitu. Di masa itu Besar suka sama dia gitu. apa?
Iya dong, kan setiap orang kan punya fase itu, Bu. Ya kan, punya fase di mana dia punya idealisme, ingin membangun good relationship, tapi juga ada ininya, ada apa? Ada idealismenya, beda agama pernah. Maksudnya, kalau bisa nih, narik orang dari mana? Dari agama yang lain ke agama kita kan kalau di perspektif yang dulu-dulu kan kayak gimana gitu. Ini bisa nih gitu. Kedua, lintas budaya juga gitu. Tapi dijatuhin sama hukum kehidupan gitu. Per hari ini sangat-sangat bersyukur per hari ini. Cuman untuk sampai di sini kan perjalanannya panjang tuh. Bagaimana selama 1 demi 2 tahun itu menjadi orang yang nggak tenang. Satu hari buku saya pernah duduk di sebuah permen tangga rumah. Itu cuma apa ya? eh, Berputar-putar aja di dalam pikiran. Kenapa ya gue diginiin gitu? Kenapa hidup membawa ke arah sini? Kenapa dia begitu? Kenapa begini? Itu 1 jam orangnya diam begini nih. Tapi di sininya crunchy banget. Itu kalau nanti dilihat slide-nya ada 30 tabs yang terbuka gitu. Macam-macam kan gitu. Tong 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 gitu. Sampai itu disadarkan karena juga belajar kayak gini di Paramadina juga udah diajarin, tapi belum tentu kita bisa mendigest. Tapi saat itu muncul satu hal. Tidak ada sesuatu yang datang kepada kita tanpa ada sebab yang mendahulunya. Apa yang kita tanam hari ini adalah hasil dari perbuatan kita di masa lalu. Iya kan? Yang belakangan disebut dengan hukum karma kan? Belakangan. Saya belum tahu hukum karma saat itu, Bu. Karena saya ngerasanya ya saya udah berbuat baik, nggak nyakitin gitu. Nggak nggak jadi orang jahat gitu kan. Tapi kenapa diginin? Tapi begitu ditelusuri ke belakang, oh iya ya gitu. Ternyata dalam beberapa tahun ke belakang memang sempat jadi orang yang playboy gitu. Sempat jadi orang yang apa ya istilahnya, menyakiti banyak orang yang secara tidak sadar gitu karena saat itu saya ada di posisi di mana saya ngajar training ke setiap kota Bu Maya, 40 orang saya ajarin dan semuanya itu mbak-mbak gitu gitu. Setiap kota Bu, dari mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Kalimantan, Sumatera, sampai itu seluruh Indonesia hampir punya cabang lah di setiap kota ya gitu. Saat itu. Tapi saya nggak sadar Bu, kalau perbuatan kecil itu ternyata menyimpan rekaman karma yang jelimet di hukum hukum semesta kan gitu. Sampai satu hari saya ketemu relationship yang saya benar-benar pengen dijalin dan pada akhirnya kemudian dijatohin gitu. Saya mendapatkan satu peristiwa di mana this relationship must be end di saat lagi seru-serunya kan gitu. Gitu ya. Nah, renungan kedua adalah berarti berarti Bukus, saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Ya nggak Bukus? Gitu. Dan orang yang sudah bisa menceritakan kepedihannya itu berarti kan sudah selesai dengan chapter tersebut. Iya. Dulu saya pendam rapat-rapat, Bu. Gitu. Dulu saya pendam rapat-rapat dan tidak boleh ada satu orang pun yang mengetahui aib ini, gitu kan. Tapi begitu udah dirilis dengan pengetahuan ya, ternyata merilisnya itu bukan dengan dogma agama. Sepanjang perjalanan saya, sholat nggak tenang, Bu. Bagaimana orang yang dipikirin itu sholatnya gitu. Puasa juga nggak ini. Terus apa lagi? Wirid, meditasi segala macamnya nggak masuk-masuk. Makanya orang yang lagi dalam keadaan depresi suruh meditasi atau suruh sholat atau suruh susah susah nggak Bukas? Susah banget gitu. Sampai dia harus menyelesaikan dulu gitu. Jadi kenapa masalah ini bisa selesai? Satu, saya mendapatkan renungan itu bahwa ini tidak terjadi begitu aja, tapi dari hasil karma masa lalu. Kalau gitu Tuhan, dialogkan dengan Tuhan. Ya udah, kalau gitu habisin aja semuanya gitu. Kalau mau dibalas sekarang, ya nggak apa-apa gitu.
Aku sampai sakit hati juga nggak apa-apa sekarang gitu. Jangan tunda sampai aku masuk neraka. Jadi kalau misalnya meninggal dalam keadaan seperti itu kan apa? Neraka kan katanya gitu. Jangan sampai aku masuk neraka. Dogma agamanya masih kuat, Bu. Saat itu. Wah, ini kalau dibakarin neraka nih gila nih gitu ya. Jadi kalau bisa sekarang aja gitu. Ini introduction-nya panjang bener ya. Nggak, bukan interaction, tapi kan ini sebenarnya sudah mulai masuk ke materi, tapi kan di ini. Nah, cuman yang pengen di spill di sini tuh yang kedua adalah saya diselamatkannya pakai film gitu. Film The Shack. Nanti kapan-kapan kita nonton film itu. Itu bagus banget film itu. Jadi eh, pelajarannya adalah akan ada orang yang dikirim untuk kita untuk ngajarin untuk menyembuhkan luka itu, dan itu berasal dari orang-orang yang kita cintai gitu. Itu biasanya begitu. Dan itu adalah alat Tuhan untuk melepaskan semua karma yang kita itu, baru di situ dapat oke gitu. Penerimaan bisa jadi sumber ketenangan gitu. Itu ide yang di awal dapat gitu. Tapi di sini kan harus dijelaskan prosesnya seperti apa kan Bu. Nah, gitu. Begitu pikiran jadi bersih dari pikiran-pikiran yang tadi gelantungan, jatuhnya apa? Jatuhnya ya air jadi tenang kembali gitu. Makanya di sini bilang. Nah, membersihkan tubuh adalah kewajiban manusia, namun membersihkan pikiran jauh lebih penting. Kenapa? Karena tubuh yang bersih menciptakan kesehatan fisik, sedangkan pikiran yang bersih menghadirkan ketenangan batin. Orang suka lupa ketika pikiran lagi stres, lagi gelisah, lagi nggak enak segala macamnya. Itu kan bisa jadi satu karena tubuhnya juga lagi nggak bersih, ya kan Bu? Karena tubuh lagi nggak bersih, itu punya efek ke batin. Bener nggak, Bu? Dan beberapa kali juga sering apa namanya istilahnya, nggak disadari banyak orang. Kenapa? Karena membersihkan tubuh juga sebenarnya membersihkan batin juga, Bu. Gitu. Satu hari saya sempat juga di sebuah apa namanya training, ada orang yang apa menggunakan apa namanya pakaian yang udah berhari-hari. Itu kan aromanya juga tidak sedap ya gitu. Ketika dia menggunakan pakaian yang berhari-hari dan tidak dicuci, itu kan juga punya energi yang negatif sehingga di dalam tubuhnya juga tidak clean gitu. So, pertama-tama untuk jadi tenang adalah harus bersih secara fisik. Bener nggak? Bener kan? Harus bersih secara fisik. Kalau fisiknya bersih, pasti punya efek ke batinnya juga gitu. Nah, tetapi membersihkan batin itu jauh lebih penting gitu. Karena di sanalah sumber segala macam penyakit pikiran. Kotoran baik lahir maupun batin menimbulkan penyakit baik di tubuh maupun di pikiran. Kesehatan adalah kondisi alami manusia, spiritualitas membantu kita kembali ke kondisi alami itu. Kondisi alami itu apa sih, Bukus? Kondisi alami manusia adalah tiga, love, happiness, peace. Ya nggak, Bukus? Itu, dan spiritual sebetulnya digunakan untuk mengarahkan orang ke sini gitu. Mengarahkan orang menjadi bahagia, jadi bersih, jadi enak, jadi jadi punya banyak love gitu. Tapi kalau orang belajar spiritual kemudian stres, ada Bu soalnya Bu, orang-orang yang datang ke salam ke sini gitu, Mas, gimana ya gitu. Aku udah sering ikut kajian rumah salam nih, tapi kok aku masih stres gitu. Hidupku belum berubah. Hidupku masih kayak gini-gini aja. Padahal di sini yang diajarin apa Bu? Spiritual semuanya kan gitu. Menurut Bu Maya kira-kira apa tuh yang terjadi sama pikiran orang tersebut? Nggak selesai sama dirinya bagaimana ya? Nggak selesai sama dia. Hmm. Karena bahkan saya sempat ngomong Bu sama orang yang seperti ini. Lebih baik jangan belajar spiritual dulu. Selesaikan dulu dengan pikiran-pikiran yang masih mengendap di dalam kesadarannya. Ada orang misalnya datang ke sini pengen berubah secara finansial. Bisa nggak Bu datang ke sini? Ada nggak? Hah?
Ya nggak bisa. Directly nggak bisa. Directly nggak bisa. Mungkin bisa, tapi kalau dia berharap datang ke sini buat memperbaiki kondisi hidupnya secara material, susah kan? Makanya yang diperbaiki di sini apa? Mindsetnya kan, kesadarannya. Kayak Kang Abu juga sering kan ngajarin apa namanya, yang diperbaiki adalah mindsetnya. Makanya banyak yang dari Kang Abu tuh orang-orang yang selamat dari kemarin apa ya, bunuh diri kan. Ada orang yang si Mbak Lia kemarin bilang gara-gara nonton Letting Go Kang Abu gitu, dia bisa padahal apa, baygon sudah di apa, sudah di itu, sudah dimasukin ke wadah itu, ya cuma tinggal diminum aja kan gitu. Tapi begitu nonton apa, salah satu TikToknya Kang Abu ada judul Letting Go, melepaskan, sampai sekarang tuh masih hidup orangnya. Nggak jadi kan, itu berarti kan mindsetnya berubah. Nah, banyak orang membersihkan pikiran lewat ritual agama, zikir, wirid, sholat, taubat, sedekah, dan segala macamnya. Hanya untuk mensucikan pikiran gitu. Tapi tidak semua orang berhasil gitu. Makanya di sini saya ambil dari salah satu ajaran sufi, Bukus, Hazrat Inayat Khan. Dia bilang gini, ada 3 cara membersihkan pikiran. 1, menenangkan pikiran. 2, menyadari nafas. Dan 3, memperbaiki sikap. Ya. Dan 3 ini bantu saya banget, Bu. Karena perubahan pikiran itu atau kondisi batin kita dengan 3 hal ini itu bisa rilis gitu. Dan sering banget dipraktekkan apa namanya 3 hal ini dalam keseharian. Kita lihat satu-satu ya. 1 misalnya, yang ini sudah tadi ya, overthinking, halu mode, jadi kadang kita punya pikiran sendiri lompat-lompat. Biasanya nih Bukus, mungkin kalau Bukus sering ngalamin sebelum tidur. Sering nggak Bukus? Sebelum tidur biasanya pikirannya isinya macam-macam, makin main kan gitu. Ini ibu-ibu di sini sudah sering ngalamin kayak gini, tapi juga sering di-sharekan bagaimana teknik untuk mengatasinya. Kemudian drama internal nggak pakai izin, ya kan Bukus? Anak-anak Gen Z nih Bukus sering kayak gini nih. Lagi duduk tenang, tiba-tiba pikiran muter ulang. Itu kan orangnya nih Bukus bisa duduk seperti ini, nggak tahu kan pikirannya kemana, ya kan gitu. Itu kan apa namanya, pikiran kita jadi tidak tenang. Terus browser pikiran self attack nih biasanya anak-anak Gen Z kan bahasa yang kayak gini digunakannya. Kalau ibu-ibu hafal nggak dengan bahasa-bahasa seperti ini? Hafal juga ya, udah modern kan gitu. Tubuhnya diem, tapi dalamnya ada 38 tab yang terbuka. Ya kan? Gitu. Nge-freeze, terus apalagi autoplay, video game, dan macam-macam. Gitu. Istilahnya kekinian. Istilah kekinian ini. Ini kan saya gunakan buat ngajar remaja Bu biasanya nih. Saya kan juga ngajar anak-anak usia 9 tahun, kemudian 16 tahun juga suka diundang ngajar. Jadi kalau nggak pakai bahasa begini nih, mereka nggak masuk gitu. Gitu. Jadi bahasanya harus kayak gini. Notif pikiran tanpa henti gitu. Pikiran kadang kayak HP jadul, tiba-tiba jalan sendiri kan. Kan bikin kayak gitu tuh. Jadi satu-satunya dalam tubuh kita yang kadang dia suka jalan sendiri adalah pikiran gitu. Lagi gini aja kan, lagi duduk kayak gini, tiba-tiba kesini, kesana, kesini, kesana, kesini. Ya udah, jadi nggak tenang kan gitu. Kadang pikiran juga bisa jadi grup chat. Jadi grup chat Bu, lagi mau tidur, tapi semua pikiran tiba-tiba rapat darurat jam 2 pagi tanpa ada undangan kan. Grup chat kan gitu. Sadar nggak Gus? Dalam pikiran. Ada grup chat macam-macam kan gitu. Nah, saat pikiran kita bising, sering menaburkan debu stres, cemas, riuh, dan kadang tak perlu. Ini sudah tadi ya. Tetapi, apa namanya, kondisi tubuh kita punya, uh, punya apa ya istilahnya, punya intervensi yang cukup kuat untuk memberikan ketenangan pada pikiran. Dari cara kita duduk, berbaring, gerak, dan segala macamnya, itu sebenarnya bisa jadi metode kan buat kita nenangin pikiran. Kalau saya lagi di rumah suntuk gitu Bu,
Gimana cara saya biar pikirannya berubah, Bu? Jalan kan, kadang ke depan, kadang ke apa namanya komplek, ke taman segala macamnya. Nah, dengan kayak gitu aja energinya berubah. Nah, ini sebenarnya nggak perlu ribet-ribet gimana cara kita tenang pikiran gitu. Ya kan, Bu? Di rumah itu kadang-kadang kan kalau energinya nggak bagus, apa yang kita lakukan? Jalan kan? Bergerak gitu. Bergerak butuh apa apa namanya? Butuh badan nggak? Butuh badan, ya tinggal gerak gitu. Udah jalan gitu, terus ke taman segala macamnya, lepasin HP. Udah. Kalau lagi suntuk begitu, sholat, masuk nggak? Kadang-kadang nggak masuk. Nggak tenang gitu. Nggak bikin jadi, malah jadi tambah ruwet gitu. Karena semua masalah ingat semua jadinya. Pada saat lagi zikir, sholat, meditasi itu ingat semua. Jadi kalau kita jalan ke taman, gerak, posisi tubuhnya berubah, itu jadi apa namanya, si pikiran bisa lebih diinikan lagi kan gitu. Tapi ada orang yang Hmm. menggerakkan tubuh itu sebenarnya dia juga dalam rangka stres. Dia ada orang yang jalan ke sana kemari, kita yang lihat stres. Ah, Terus saya pernah ya, di bandara orang, dia benar-benar nggak bisa diam. diam. Hmm. Kalau nggak kakinya gerak-gerak Ya. terus duduk lagi. Ini orang kenapa sih? Betul. Ya. Nah, itu berarti isi pikirannya lagi stres. Jadi terekspresi di tubuhnya kan gitu kan? Ya kan, Bu? Anak-anak Ini memilih untuk mencari Mm-mm. pelampiasan. Bukan pelampiasan. Refreshing atmosfer gitu. Betul, gitu. Karena sebuah tempat tuh mengandung energi, gitu. Dimanapun kita berada, pasti energinya itu relate dengan diri kita. Kamar yang berantakan, Mbak Ica, itu bisa punya energi negatif kan? Dan energi negatif itu resonans ke diri kita gitu. Sehingga lagi nggak ada apapun, tiba-tiba jadi gelisah gitu. Jadi nggak punya inspirasi. Jadi marah-marah gitu. Itu artinya berarti lingkungan kita memberikan dampak yang signifikan gitu. Makanya kadang dapat inspirasi, hidup kita jadi tenang, kalau lingkungan kita juga jadi tenang. Nah, beberapa kesaksian katanya orang yang datang ke Salam itu enak Bu energinya gitu. Saya dulu pernah berpikir kayak kalau kita apa kamu jalan, saya dorongannya saya perlu jalan keluar gitu ya. Terus saya pikir kenapa ya setelah jalan dan keluar itu nyaman gitu ya. Jadi kayak bagaimanapun rumah Iya. itu adalah buatan manusia. Iya. Oh iya, betul. Betul. Kita rumah, kita sudah mengakses penciptaan Allah yang ada gitu. Makanya kita menjadi bagian dari seolah alam semesta ya. Kita sendiri kemudian dapat healing di situ gitu. Betul. Dan itu yang dimaksud dengan grounding kan, gitu yang Kang Abu bilang kemarin. Jadi Tuhan udah menyediakan seperangkat alam semesta itu untuk healing buat manusia itu sendiri. Gitu. Makanya orang suka ke Bali, ke mana, ke tempat-tempat yang indah, ke gunung, ke mana segala macamnya, itu udah ada gitu. Begitu kita ke sana, energinya udah cleansing langsung gitu. Seminggu sekali itu sih salam pun keluar rumah, artinya saya yang biasa di rumah ke sini pun keluar rumahnya aja sudah bikin energi positif ya, perlu di sini nanti tambahan ilmu. Betul. Jadi sebenarnya ada banyak kan ya metode untuk bikin kita itu jadi tenang gitu. Jadi agak aneh gitu ketika orang misalnya, kok aku bisa tenang ya, aku banyak masalah nih gitu. Bahkan sampai ada yang mau bunuh diri dan segala macamnya. Tapi emang ya Bu ya, kalau kita nggak bergerak dari sebuah tempat di situ aja, itu makin ini loh, makin apa? Makin di Indonesia itu nggak ada taman yang dari kecil kita biasa di bawah jadi duduk di taman gitu ya. Kayak di luar kan terus apa yang biasa ya. Tapi di sini kan kita memilih tuh. betul. Itu kita mau jadi memilih, bukan dibangun dari suatu kebiasaan baik gitu. Betul banget. Dan esensi dari sebuah pikiran adalah ketika dia tenang kan ada tuh solusi. Ada apa namanya bukus? Ada inspirasi kan? Ya bukus paham lah ini yang sering meditasi lah ya gitu. So jadi
cara kita duduk, tidur aja kan bisa punya apa namanya kondisi yang bikin kita gelisah kan itu. Tidur aja tidur nih. Begitu kita rubah posisi kan jadi enak nih gitu. Enak nih gitu. Iya, lu bisa take off gitu. Duduk juga begitu dan segala macamnya kan gitu. Terus, nah ini nih, ini apa ya? Apa namanya? Semakin tinggi alam eksistensi, makin intens aktivitasnya, semakin rendah, semakin berkurang. Artinya apa? Artinya makin pikiran dibawa ke dunia material, itu makin apa ya? Makin dangkal gitu. Makin padat, makin kaku gitu. Makanya kalau orang misalnya yang dipikirkan ya hanya di level material, misalnya dia punya masalah tertentu dengan keuangan, relationship dan segala macam, itu kan berarti sifatnya material kan? Itu intensitasnya makin mengeras, makin kaku, makin sulit untuk diurai gitu. Makanya pikirannya harus dibawa pelan-pelan ke atas, naik. Nah, ketika kita misalnya jalan tadi atau meditasi, itu kan kita membawa pikiran kita out of the body gitu. Keluar dari si tubuh ini gitu. Meditasi kenapa menyenangkan gitu? Karena kesadarannya itu dibawa keluar dari tubuh ini gitu. Begitu ibu memejamkan mata, secara tidak sadar, ibu udah pelan-pelan melepaskan diri dari ikatan tubuh ini. Kalau buka mata, aku duduk di sini gitu. Oh, aku masih di sini gitu. Jadi makin tinggi sebuah alam gitu, itu daya kekuatannya makin makin tinggi juga. Makanya di alam spiritual itu kencang banget, Bukus, dibanding di alam material yang seperti ini kan gitu. Gitu. Nah, saat tubuh tidur, pikiran masih belum bisa tidur, Bukus. Dia masih membuat skenario, drama. Kan di sini bermimpi, mengembara, menyusun cerita kehidupan kan gitu. Yang dimaksud dengan alam mimpi kan gitu. Jadi kadang pikiran tuh nggak bisa berhenti, Bukus. Tubuh tidur pun, Bu, pikiran masih kerja. Itu by design. By design atau kita nggak melatih, itu kan dua hal yang ini. Nggak by design, tapi itu Hmm. yang risau kan. By design memang udah ada desainnya. Itu tergantung kita mau mengangkat yang apa. Dan sesuai dengan intensitas tadi itu kan. Nah iya, jangan dia mengembara gitu ya. Iya, ganggu-ganggu gitu. Betul, betul. Nah ini sesuai dengan yang tadi, semakin tinggi sebuah alam, aktivitasnya makin tinggi. Makanya alam dunia itu tidak lebih intens dibanding alam mimpi. Alam mimpi kan alam barzah yang paling bawah kan, gitu. Jadi alam dunia, alam akhirat, di sini ada alam barzah. Kalau di Islam kan gitu ya, Bu ya. Islam gitu, alam antara. Nah, alam mimpi adalah alam di mana alam barzah paling rendah. Makanya orang-orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup mau ketemu orang yang sudah meninggal menurut berbagai macam kesaksian, bisa ketemu di alam mimpi gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggalkan dunia, dia adanya di alam barzah atau di alam spiritual kan. Tapi dia bisa turun, tapi nggak bisa turun sampai ke bawah gitu. Dan kita pun hanya bisa ketemu dia di alam mimpi kan gitu. Nah, karena alam mimpi itu di atasnya alam dunia, maka intensitasnya makin tinggi. Makanya pergerakan kita nih sebagai sebuah jiwa itu intens banget gitu. Cepat, sekarang bisa di sini, detik kemudian bisa di Bintaro, bisa di Amerika, bisa di mana dan segala macamnya. Karena udah nggak menggunakan fisik kan, fisik tubuh ini makin gini. Kebayang orang yang meninggal punya banyak pikiran, itu hidup semua katanya. Pikirannya jadi hidup semua, Bu. Karena kan manusia sebagai sebuah kesadaran punya 3 pakaian kan. Satu tubuh pakaiannya. Kedua jiwa. Yang ketiga hati. Begitu dia meninggal, pakaiannya kan udah selesai nih. Apakah manusianya sebagai sebuah eksistensi ikut meninggal? Kan enggak. Nanti ada pembahasan. Dia akan menggunakan tubuh yang kedua. Tubuh pikiran. Nah, dia hidup di situ tuh nanti. Jadi makanya ada banyak cerita orang yang sudah meninggal, segala aibnya kebuka semua, Bu. Karena pikirannya hidup semua gitu. Dan
kebayang kalau misalnya pikiran kita berantakan ketika meninggal, ya itu kan jadi arwah gentayangan dan segala macamnya kan. Di tradisi kita seperti itu kepercayaannya kan gitu. Gitu. Nah, karena dia apa namanya istilahnya kita udah tidur dia masih bekerja, padahal harusnya ya katanya menurut Hadrat Inayat Khan, harusnya ketika tubuh kamu tidur, pikiran pun ikut tidur gitu. Biar apa? Biar pikiran juga ikut mengalami kesehatannya sendiri. Makanya tidur pulas itu nikmat kan? Tidur pulas itu nikmat banget. Ketika tidur pulas nikmat, itulah pikiran beristirahat, recharge dia. Dia nggak lelah. Makanya kalau kita bisa tidur pulas, Bu, itu anugerah, Bu. Jangan dibangunin gitu. Kecuali udah kayak kebluk banget gitu. Beda kan gitu, masih muda gitu. Masih muda kok kayak kebo tidurnya gitu, kebluk katanya kan gitu. Susah dibangunin, sepanjang hari tidur terus gitu. Gitu. Tapi kalau udah kayak gini di usia-usia kita, tidur pulas tuh anugerah gitu, ya. Berharga banget gitu. Kalau bisa agak lama dikit kan gitu untuk bisa tidur pulas. Nah, ketika tidur pulas apa namanya tubuh istirahat, jiwa juga istirahat. Tapi ruh itu sangat aktif. Kan di kelas salam kan diajarin 3 itu kan. Kalau di Mas Sony ada 4 nih. Aku 1, aku 2, aku 3, aku 4. Ya kan? Tapi kalau secara umum ada ruh, ada jiwa, satu lagi ada ini apa namanya? Ada fisik. Fisiknya istirahat, alhamdulillah. Kalau jiwa bisa istirahat, itu alhamdulillah. Nah, ketika 2 ini bisa beristirahat dengan baik, maka yang ketiga, ruh itu sangat aktif. Hidup gitu. Dan ketika dia hidup, menguasai, mendominasi, disitulah kebahagiaan itu sangat-sangat luar biasa. Makanya orang tidur pulas begitu bangun, apa yang dirasakan? Sangat segar, sangat fresh, sangat bahagia. Kenapa? Karena ruhnya mendominasi. Tapi begitu bangun, kemudian jiwa mengambil alih, tubuh mengambil alih, mulai terjadi kelelahan lagi, mulai kayak capek lagi gitu, lelah lagi, banyak pikiran lagi, macam-macam kan gitu. Gitu. Sampai sini nangkep ya, Mbak Ica ya? Ini. Gitu. So, ketika kita tenang, segalanya menjadi jernih seperti air yang bening, pikiran memantulkan hidup apa adanya kan gitu. Ini udah tadi ya. Nah, makanya di dalam tidur yang pulas itu ada rahasia surga. Rahasia surgawi yang kita jarang sadar. Orang kalau masuk surga, kira-kira Bu Maya, apa sih yang dirasakan? Belum pernah kan Bu? Atau belum? Apa Bukus? Kalau Bukus nih meninggal, masuk surga, apa yang dirasain? Happiness. Happiness, Peace. peace, terus? Bahagia. Cinta. Ya, tadi awal pikiran sekarang. Makanya di sini bilang ada rahasia surgawi ketika orang berada dalam tidur pulas. Karena pikiran nggak bisa masuk surga, Bu. Fisik nggak bisa masuk ke surga dalam arti itu ya, maksudnya kan. Jadi kenapa bisa ada rahasia kenyamanan surgawi pada saat tidur pulas? Karena kan udah nggak ada ego, Bagus. Ya nggak? Ego udah nggak ada. Masalah udah nggak ada kan? Kalau kita masuk surga, Bu Feni, bawa masalah nggak kira-kira? Bawa utang nggak kira-kira? Masalah itu ada di dunia. Ada di dunia. Dan di dunia adanya di mana? Di jiwa. Ya kan? Di jiwa. Diputusin pacar, adanya di mana? Di dunia, di jiwa. Ya nggak baca? Ya kan? Apa? Pada saat melek. Semua masalah datang lagi, Bu. Pada saat melek. Tapi pada saat tidur pulas, semua masalah hilang. Semua relationship hilang. Semua persoalan-persoalan kita hilang. Makanya yang ada adalah, tadi kata Bukus, peace, love, and happiness saja. Tapi yang merasakan bukan sisi kita yang, person, fisik, bukan. Tapi keberadaan kita yang ruh. Yang kita merasakan efeknya ketika kita bangun lagi. Makanya tidur disebut sebagai mati yang sementara, latihan mati kan gitu.
Tapi ada banyak orang yang dia tidur nggak bisa pules. Itu kebanyakan orang. Kebanyakan orang tidur nggak bisa pules. Isinya apa? Ya mimpi. Mimpinya banyak banget. Dari satu kota ke kota yang lain, dari satu masalah ke masalah yang lain. Begitu bangun exhausted gitu. Lelah tetap badannya. Berarti didominasi oleh jiwa atau pikirannya ya. Exactly. Makanya kalau dikasih obat penenang, itu langsung bisa lebih pulas. Iya, Karena ditenangkan tuh pikiran secara paksa, physically ya. betul. Kalau ada skornya itu, kan diturunkan lagi ke kesadaran yang lebih rendah. Sehingga dia nggak merasa, nggak mengganggu pikiran. Nggak mengganggu. Nggak cukup kuat untuk mengganggu Betul. diri orang. Betul. Betul banget. Karena apa? Karena instrumen untuk pikiran bekerja adalah tubuhnya kan gitu. Begitu tubuhnya dibawa ke ya istilahnya nggak aktif kan, pikiran juga lemah kan dia. Dia melemah kan gitu. Yes, nggak bisa mengakses gitu. Dan Dibuat di kondisi itu ya sampai itu ya. sampai seperti itu betul. Makanya secara sains itu kan ya sekarang persoalan-persoalan spiritual udah bisa difahami lewat sains gitu. Udah bisa difahami lewat sains. Misalnya contoh ya, Mbak Ica misalnya pernah jatuh cinta sama seseorang. Lalu setiap hari chatting gitu ya misalnya. Ketemu dan segala macam. Bikin happy kan? Bikin happy. Kalau nggak di chatting, jadi nggak happy kan? Jadi kesel kan? Padahal sebelumnya biasa-biasa aja loh. Maksudnya kalau nggak ada pacar ya biasa aja. Tapi sekarang begitu punya pacar nggak di chatting kan jadi kesal sendiri kan gitu. Sebenarnya secara sains kita bukan merindukan sosok orangnya, tapi merindukan pola yang sudah kita alami setiap hari. Gue di chatting nih happy, nggak di chatting jadi nggak happy kan gitu. Secara sains kita merindukan itu. Benar nggak Bu Maya? Ya kan? Kebiasaan Bu. Dan kebiasaan dikenali oleh tubuh gitu. Kamu nih biasanya jam segini di chatting loh, sekarang nggak. Tubuhnya bereaksi gitu loh. Pikirannya bereaksi jadi nggak tenang. Jadi tenang dan tidak tenang sebenarnya adalah sirkulasi ada kaitan dalam neuroscience itu sirkulasi zat kimia yang dalam diri kita yang diperintah oleh pikiran kan lagi-lagi merespon. Kalau ada kesadaran, mengizinkan apakah itu akan sebagai kebiasaan atau enggak itu akan menjadi suatu yang masalah apa enggak gitu. Kita izinkan itu. Betul. Oh, ini berarti banget atau enggak berarti. Betul. Kita Betul. Jadi apa-apa. Betul. Makanya kesadaran penting. Betul. That's why akan selalu terjadi bahwa pengetahuan adalah pintu masuk untuk ke sebuah kesadaran. Gitu. The doors gitu. Knowledge is the doors gitu. Itu pintu masuknya. Karena kalau nggak ada pengetahuan, dia akan berputar seperti itu terus. Nggak sadar. Kalau dibiarkan dia langsung ngerekam. Langsung ngerekam gitu. Ada kesadaran jadi Nah itu yang saya alami pada saat bisa keluar dari depresi 2 tahun itu ya karena masuk kesadarannya gitu. Oh ternyata ini adalah hukum karma gitu. Ini kan perbuatan kamu juga. Kamu menuai loh ini masa lalu yang kamu lakukan. Sekarang kamu ngerasain loh bagaimana orang-orang itu sakit gara-gara kamu. Sekarang kamu sakit gara-gara orang lain. Nah jadi itu penerimaan banget Bu Gus. Oh ya udah, thank you Tuhan gitu. Terima kasih ya. Gitu. Tiba-tiba jadi gitu. Kebencian jadi gitu. Saya nggak lagi benci sama seseorang itu. Justru thank you banget kamu udah ngajarin saya bisa melepaskan luka ini. Kamu nggak bersalah, aku yang salah. Jadi secepat itu bisa Cepat. dan surrender selesai ya? Selesai Bu. Itu saya jadi wah kayak melangkah itu kayak enak banget. Aduh gitu saat itu tuh. Itu jadi pes gitu hilang. Udah semua kontan gitu. Tapi 2 tahun dulu kan. Amin intinya. Jadi penyembuhan total. Harvard Medical School itu pernah membuat penelitian neuroscience ini. Biksu, ya, biksu kan kalau meditasi cepat, sudah sering. Ini pakai EKG tuh. Iya, EEG. EEG ya. Nah, terus dia kasih kode lah kalau ini sudah. Ternyata gelombang orang yang sedang meditasi itu kayak orang mati suri. Mati suri. Koma. Jadi yang tadinya itu gini-gini ya,
itu di record tuh langsung datar tinggi, gelombangnya rendah sekali lah. Artinya kalau orang yang sering meditasi itu sebenarnya apapun diskusi agak surprise. Ternyata meditasi itu demikian bisa mengontrol pikiran sampai tadi zero, karena kan koma atau kondisi seperti itu kan sama saja dengan itu kan, mengendalikan biar tidak mengembara kan. Tidak mengembara, betul. Betul, dan betul. Penelitian itu sekarang juga diadopsi bahwa ada beberapa biksu gitu Bu, dia udah biasa meditasi, biksu ini diajak ke mall, suruh belanja segala macamnya gitu ya, suruh belanja, terus setelah belanja mereka balik lagi, diukur lagi ininya, namanya nggak berubah sama sekali. Oh ya? Nggak berubah, tetap di situ gitu, karena udah biasa meditasi. Jadi berarti kan tidak mengganggu. Iya. Kalau kita kan lihat diskon langsung suka malah. Ya kan Baca, ganteng nih kayaknya, wah langsung ya, gitu, langsung kena tuh gelombangnya kan gitu ya, gitu. Jadi betapa mudahnya nih frekuensi kita itu kayak naik turun kan gitu, tenang. Nah banyak orang Bukus yang gagal menerapkan meditasi, begitu dia udah meditasinya masuk, keluar dari sesi meditasi, dia balik lagi Bukus ke ngeluhnya datang lagi gitu kan. Jadi nggak hidup meditatif. Padahal meditasi itu katanya setengah jam di pagi hari atau 1 jam di pagi hari harusnya untuk bisa sepanjang hari kita menjaga itu kan. Itu yang meditatif. Tapi kebanyakan orang begitu udah selesai menghadapi anaknya pakai emosi lagi, menghadapi kliennya pakai amarah lagi. Begitu dia pergi ke supermarket, ada lagi yang bikin dia kesel di jalan, ya Bu, kalau bawa mobil, ada lagi yang bikin kesel, macet apa gitu. Turun lagi tuh. Jadi karena itu nggak punya meditative life. Nah, jantungnya misalnya kuat, karena kan nggak kerja keras gitu. ya. Betul. Dan yang paling ironis buat lo di sini, saat seseorang duduk di kursi, pikiran menerawang memikirkan hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan kehidupannya. Sehingga ia menjadi cemas dan khawatir. Betapa sering kan kayak gitu? Lagi duduk kayak gini, baca. Tiba-tiba pikiran mikirin politik. Nggak ada hubungannya loh sebenarnya kan misalnya. Apa ya dia begini? Bahlil kenapa ya dia begini misalnya? Contoh kan misalnya. Gitu. Tiba-tiba lo itu lagi duduk begini. Banyak Bu gitu. Tiba-tiba dia mikirin tetangganya misalnya, atau dia mikirin ekonomi dunia gitu. Terus marah, kesel. Pak Presiden kok begini ya sikapnya gitu. Yes, masih mending. Stres Bu gitu. Bener. Ya mungkin dari kita pernah kayak gitu kan gitu. Nah, bagus kalau gitu. Kok menteri ini gini ya ngomongnya gitu. Misalnya kan gitu. Kok dia begini ya? Nah itu lagi duduk begini nih. Udah jadi stres, jadi nggak tenang, jadi takut. Ekonomi masa depan gimana nih gitu. 8% tercapai nggak? Contoh kan misalnya gitu. Ya kan Bukus? Bisa begitu Bukus. Nah, ya berarti kan kalau udah punya kesadaran kan balik lagi ke sini. No, gitu. Nah, tujuan menenangkan pikiran adalah untuk menguasainya. Seperti yang Bumi bilang ya. Dengan menenangkan pikiran, kita akan dapat keuntungan yang lebih besar dari pikiran-pikiran yang akan datang kemudian. Ini yang nggak kita latih nih. Kalau kita terbiasa bisa menenangkan sebuah pikiran, berarti kan seperti air di dalam danau, kalau dia tenang, semua bisa terlihat dengan jelas. Ada mutiara atau enggak, ada ikan atau enggak, ada apa segala macam. Ya kan? Tapi kalau keruh, what do we expect? Kita nggak bisa melihat di dalam kan gitu. Tapi kalau pikiran tenang, kan keuntungan tuh maksudnya ada ide apa nih gitu. Inspirasinya apa nih? Yang tentu saja inspirasi Tuhan tuh kalau kata si Mas Sony ya, datang keterusan kan? Ya nggak? Datang berketerusan gitu. Tapi karena ini kita nih terlalu crowded gitu, apa namanya, tabnya banyak banget gitu, browsernya banyak yang kebuka, nggak bisa nangkep.
Makanya mungkin Bu Feni ingat sesuatu ketika lagi sholat kan? Kunci mobil di mana baru ingat gitu. Karena orang begitu sholat, mungkin di awal-awal ya, Allah tenang tuh Bu, Allahu Akbar. Gitu. Ingat nggak tuh langsung sesuatu yang ingat, sesuatu yang lupa. Begitu udah rakaat kedua kan sudah mulai terganggu lagi tuh ingatan-ingatannya. Makanya guru saya pernah bilang, tidak ada pencerahan di dalam sholat. Yang ada adalah sesudahnya. Karena dalam sholat isinya semuanya adalah bacaan-bacaan, gerakan-gerakan, dan konsentrasi kepada apa yang kita baca. Ya kan? Makanya berarti pikiran kita penuh nggak? Penuh. Dan karena kita konsentrasi pada sesuatu yang kita baca, yang kita lakukan, yang kita alami. Tapi begitu selesai, kita zikir, kita wirid, kita tenang, baru tuh ketenangan bisa datang, ide-ide bisa mulai muncul. Makanya guru saya menyarankan, duduk setelah sholat tuh sangat dianjurkan gitu. Jadi jangan langsung tutup mukena, tutup sajadah gitu. Kan biasanya udah sholat langsung tutup sajadah ya, gitu. Enggak, duduk, gitu, tenang, wirid, zikir gitu. Untuk melatih si pikiran itu nerima inspirasi dari Tuhan. Gitu ya Bukus ya. Ada pertanyaan Bukus atau ada komen gitu? Nyambung banget kan, ini baru nomor 1. Makanya hari ini nggak akan sampai selesai sampai yang ketiga. Nggak, tenang aja Bukus, kita ngobrol kali gini aja. Ini kan saya buat serius sampai 28 halaman gitu. Karena ini juga sering saya ajarkan di Zoom gitu. Gitu. Jadi saya sudah bikin, kan saya ngajar kan cukup lama gitu Bu Maya. Apalagi waktu pada saat pandemi, itu kan sering lewat Zoom online kan. Jadi ini sebenarnya materi-materi yang dulu saya bikin kan gitu. Dan ada sekitar 100 lebih slide tentang materi-materi yang seperti ini kan. Cuman hari ini saya nggak akan bagikan semuanya, sampainya aja ya. Apa kita sudah cukup sampai di sini? How to-nya belum ya? Oke, metodenya ya. Sekarang benar ya. Langsung ke how to-nya Bu ya. Nah, di dalam bukunya atau tradisi sufinya Hazrat Inayat Khan itu ada metode-metode untuk menenangkan pikiran. Satu misalnya tafakur as-sukun, kontemplasi ketenangan. Gimana caranya di sini? Duduk hening, biarkan dunia berjalan tanpa ikut campur, rasakan diam sebagai makhluk yang menemanimu. Ini harus sering dilatih sih Bu, ya kan? Berapa banyak dari kita yang kalau duduk diam tuh nggak betah? Langsung ambil HP, langsung chatting, ya kan? Langsung ngerjain aktivitas. Ya nggak, baca? Entah kaki gerak dan segala macamnya. Kalau bisa latihan duduk diam, sukun kan sebenarnya, sukun itu kan kalau dalam bahasa Arab kan sukun tuh sakin tuh sakinah, diam, tenang gitu. Kalau di tajwid Bu, ada sukun kan? Nah, sukun kan nggak bersuara. Diem kan gitu ya. Ya kan? An gitu. N-nya tuh jadi nggak bersuara gitu. Diem aja, duduk, tenang. Semua pikiran biasanya akan muncul pada saat kita duduk tenang itu. Duduk diem kayak gini ya. Tafakur. Nah, saya sering latih juga dalam beberapa kesempatan kalau stres datang kan gitu. Padahal di samping saya ada anak misalnya kan gitu, ada istri, ada siapapun. Kalau itu datang, diam. 1, 2, sampai 3 menit gitu. Semua datang pikiran itu, kita jadi yang menyaksikan. Ini kan udah familiar ya biasanya kan gitu. Tapi bisakah kita merasakan diamnya itu loh, sebagai makhluk yang menemani kita? Dengan kata lain, jangan ngikut arus yang ada dalam pikiran. Kayak orang naik kereta Bu, kita ada di sebuah stasiun kereta lagi baca buku, terus keretanya datang, kita biasanya tutup dulu kan, set gitu, lalu keretanya lewat lagi, lalu kita baca lagi, atau kita nggak mau berhenti baca, tapi kita nengok dulu, oh udah datang gitu, terus dia lagi kayak gitu. Itu berarti kita terganggu kan, kita nggak fokus kepada apa yang kita objekkan.
Bahkan ada orang yang nggak bisa fokus, keretanya datang, dia naik ke kereta itu kan, gitu. Ikut kemanapun kereta itu jalan gitu. Tapi ini enggak, tetap di sini keretanya biarkan datang dan lewat. Set, set, gitu. Tapi kita tetap di sini. Pernah liatin gitu nggak? Rasanya gimana? Enak aja. Kayaknya kita in control terhadap ya, merasa di kesadaran ketika. Sebetulnya kita sering melakukan secara fisik ya. Kalau kita di jalan misalnya, terus Mas Abi bilang, "Pokoknya ikutin saya," gitu. Saya akan fokus pada mobil Mas Abi, padahal mobil sekitarnya kan banyak segala macam. Akan pasti di-ignore yang lain, hanya satu ini aja. Satu itu. Iya. Dan saat kita dengan kesadaran kita mau quote-unquote mengosongkan, ya seperti Mas Wani bilang, malah justru mau apa kamu bilang topik apa, sekarang kenapa mau diganggu apa, mau muncul topik apa, iya. malah nggak muncul loh ya. Nggak muncul. Kalau kita gitu, kalau kita lihat di atas bahwa apa sih kamu mau muncul apa itu, kita temuin apa, kamu muncul apa, nggak muncul ya. Tapi kalau kita biarin, ya memang bisanya begitu. Jadi seolah distorsi gitu ya, masuk modalnya. Iya. Dan yang difokuskan sekarang itu bukan di objeknya, tapi di diamnya gitu. Diamnya sebagai objek itu diam. Diam itu tuh, itu yang bisa harus dilatih dan enak banget. Enak banget. Lagi kesel nih misalnya kan, kosongin aja. Kesel, marah kan ada sensasi yang muncul di sini kan ya, hangat, panas segala macamnya. Nah itu juga diemin aja tuh, diem. Less than 15 or 5 minutes itu biasanya udah lebur gitu. Kecuali intensitasnya kuat banget ya, itu nggak bisa 5 menit 10 menit gitu. Gitu. Mungkin 15 menit atau perlu diulang kedua kalinya, ketiga kalinya gitu. Jadi kesadaran kayak gini sering orang anggap remeh gitu. Bukankah kalau kita biarkan ya, kalau kita persilahkan ya, sebetulnya Tuhan itu mengajak kita seperti itu, bahwa leading itu ya, terhadap seluruh instrumen yang Allah berikan, fisik, jiwa itu lead by siapa gitu. Kalau kita pilih, jadi kesadaran memilih dipimpin oleh pikir, jadi kacau. Jadi kalau kesadaran memilih dipimpin oleh itu tenang aja sebenarnya. Ya kan? Ya, Hidupnya di dunia mah tenang. Itu kan esensinya sebetulnya kan. Pada saat ruh ditiupkan ke janin seorang ibu, ya kan? Wa nafakhtu min ruhin gitu. Maka hiduplah Mbak Ica misalnya kan gitu. Walaupun belum ada namanya di situ. Tapi esensinya adalah tenang. Gitu. Sampai ibunya memberikan reaksi yang berbeda di dalam perut seorang ibu. Dan bukankah yang bisa dengan aku satu kalau kata Mas Wani, adalah ruhnya. Bukan jiwa dan fisik kita. Gitu. Bukan. Nah, yang bisa mendownload istilah anak muda ya, bisa mendownload semua petunjuk dan segala sesuatu yang dari Allah itu kan melalui itu, bukan berpikir. Setelah itu baru udah berpikir. Fisik menggunakan mata, telinga. Betul. Artinya berarti setiap hari kita terhubung harusnya dengan ketuhanan itu. Sebenarnya kita mengizinkan untuk selalu terhubung. Itu persis Bu. Dan efeknya tenang gitu. Efeknya itu kayak clear gitu. Yang tadinya dianggap sebagai sebuah masalah, enggak kok gitu. Yang kayak misalnya Mbak Ica tadi, kok aku nggak di chatting ya? Kan misalnya ada rasa tuh nggak enak kan, kesel. Tapi begitu kita diemin gitu. Nah, pada saat kita berhasil mendiamkan, yang tadi perasaan kesel itu tiba-tiba jadi berubah jadi kayak, oke kok, nggak apa-apa kok gitu. Karena ada shifting keberadaan yang berubah, yang tadinya aku sebagai ego yang tersinggung, ya kan, yang tidak merasa dihargai dan segala macamnya, tiba-tiba berubah jadi kesadaran aku yang ruh tadi itu. Nah, ego yang ini tiba-tiba nggak punya kekuatan untuk mengintervensi pikiran kita lagi gitu. Dan kita sekarang berdiri atau standing sebagai ruh tadi itu. Itu enak banget gitu.
Tapi itu nggak bisa jam gitu, nggak bisa langsung misalnya ada orang yang bisa langsung merasakan diamnya sebagai ketenangan, ada nanti setelahnya nih, begitu udah diam 5 menit misalnya, tapi kok nggak dapat ya gitu. Gerak aja dia kemana segala macam, tiba-tiba nanti efeknya muncul gitu. Jadi ada orang yang efeknya muncul langsung, ada orang yang muncul efeknya beberapa menit atau beberapa jam kemudian. Jadi efek itu bisa delay, tergantung seberapa apa ya sih, seberapa cair batin kitanya gitu, Bu. Dan saya exercise ini gitu. Begitu ada satu problem yang bikin kesel, kok nggak tenang ya gitu. Kok nggak ini ya, nggak langsung ya, masih ada panas di sini, masih ada gitu. Ya udah, lepasin, biarin. Nanti saya lagi cuci piring atau saya lagi sama anak, saya tiba-tiba jadi kayak, oh oke, nggak ada. Jadi efek tuh bisa delay. Saya itu sederhana menggunakan teorinya Eckhart Tolle itu bahwa jangan berpikir yang lalu karena yang lalu nggak bisa diulang. Ya. Berpikir yang akan datang karena yang akan datang ilusi. Maka yang ada adalah sekarang. Dan sekarang kalau saya sedang meditasi di ruangan saya sedang ada Tuhan, itu lebih bisa menggiring Diam. tidak kemana-mana. Ya betul. Itu the power of now. Betul. Kan pada dasarnya semua itu kan untuk mengarahkan kita ke sini kan, ke now itu dengan angle yang beda-beda. Mengarahkan now juga kan ada banyak metodenya. Kayak misalnya liatin tembok aja nih. Pikiran kita berarti now kan di situ. Ya secara tiba-tiba yang tadi kita pikirin bikin kesal tiba-tiba jadi nggak ada gitu. Berarti kan pikiran kita now. Berarti suffering itu adalah di masa lalu dan masa depan, Bu. Ya nggak? Makanya ada istilah dari guru saya bilang gini, do not invite the future into now, do not drag the past into now. Jangan narik masa depan ke sekarang gitu, sehingga jadi overthinking. Jangan narik masa lalu ke sekarang sehingga jadi trauma gitu, jadi masa itu kan gitu. Tuh gimana prakteknya ya? Tetap aja kepikirannya gitu. Mana ya? Yang kedua adalah lataif awareness, hadir pada gerakan yang sangat halus. Caranya adalah memperhatikan sensasi paling lembut pada tubuh, denyut halus, getaran atau kehangatan samar. Biarkan perhatian mengalir tanpa memaksa. Ini mirip ya sebenarnya kan gitu. Tapi yang difokuskan adalah sensasi yang ada di dalam tubuh kita. Baik jantung maupun apapun itu hadir untuk mengamati. Kenapa? Karena mengamati adalah memberikan energi. Kalau kita memperhatikan gini kan, memperhatikan fokus kita ke tangan misalnya, dirasa atau tidak, si tangan itu kan jadi ada geremet-geremet, jadi kayak ada sensasi yang itu, karena kita memberikan perhatian ke situ. Ada energi kan gitu. Jadi Sufi ini hidup di abad lampau gitu, tapi udah melampaui hukum energi yang kita pelajari sekarang kan gitu. Jadi dia tidak menekankan pada ritual. Hadrat Inayat Khan ini Bu, menekankan kepada energi, tapi dia nggak menggunakan itu sebagai energi gitu. Kalau dada kita lagi sesak, cukup meletakkan tangan di sini, berikan perhatian, hadir di sini, pelan-pelan jadi melebur gitu. Nah ini yang oleh Joe Dispenza di era modern dimodifikasi dengan meditasi gitu. Where you place your attention, you place your energy. Di mana kita meletakkan perhatian, di situ kita meletakkan energi kita. Akhirnya Bu, saya jadi paham tentang masalah perhatian ini Bu. Kenapa seorang guru itu bisa punya banyak energi ketika dia ngajar? Karena semua orang tertuju pada dia. Begitu kita tertuju pada dia, kita memberikan energi kepada dia. Makanya dia jadi powerful. Ya kan? Dia menjadi punya banyak energi gitu. Apa yang kita punya, kita transfer ke orang itu dalam bentuk energi. Gitu. Nah, dalam konteks yang lebih halus lagi, kenapa banyak guru kemudian dikultuskan? Ya kan? Oleh sekelompok orang pengikutnya.
Karena semua pengikutnya memberikan energi pada dia. Gitu. Sehingga dia jadi naik gitu. Sementara pengikutnya energinya ke Sedot. gitu loh. Ini aku baru paham nih gitu. Padahal muridnya rasanya berpikir terbalik loh. Betul. Dia benci dari gurunya. Dari guru, betul. Nah, makanya energi kan timbal balik. Iya kan? Pertukaran gitu loh. Makanya, tetapi kalau orang datang membawa energi yang lemah, yang negatif, itu kena juga ke dia kan gitu. Artinya apa? Artinya kalau seorang guru benar-benar berada dalam sebuah state of being ketulusan gitu, kemudian dia memang itu, jadi lebih besar lagi gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak berada di wilayah itu, ya sebagaimana kita tahu banyak yang hancur pada akhirnya kan gitu. Bahkan tidak bisa memberikan energi yang positif kepada murid-muridnya gitu. Nah, sekarang energi ini bisa digunakan secara sadar oleh kita sendiri gitu. Saya pernah waktu itu ngajar di Cilandak, anak saya sakit di Bogor gitu kan. Demam ceritanya Bu. Lalu sebelum saya ngajar, saya minta izin sholat dulu di rumah orang itu. Lalu saya duduk meditasi, lalu saya membayangkan anak saya yang lagi sakit, tapi membayangkan juga memberikan energi kan, karena dia lintas waktu dan juga lintas materi gitu. Begitu membayangkan dia sehat lagi, tersenyum lagi, sampai saya dapat rasanya energinya ngalir gitu. Udah saya tutup. Saya tutup itu selama 15 menit kurang lebih kayak gitu. Terus begitu saya pulang ke Bogor, ke Bogor, anak saya yang ini nyambut Bu, udah jauh lebih segar kayak gitu. Oh saya juga kayak, oh saya begitu ya gitu, begitu ya gitu. Nah ternyata ada ininya gitu. Jadi memberikan perhatian itu adalah saat yang sama healing ya. Tapi kalau kita berikan perhatian yang negatif, ya jadi negatif juga. Makanya energi itu netral kan gitu. Gitu. Itu sih Bu ya. Oke. Yang ketiga adalah muraqabah. Muraqabah. Apa caranya? Memejamkan mata, bayangkan cahaya lembut di dalam dada, hadir bukan membayangkan secara keras, cukup merasakan keberadaannya aja. Ini kan sudah familiar kalau di dunia modern, hipnoterapi segala macamnya kan. Membayangkan cahaya yang hangat di dalam dada kita, tapi bukan keras banget sampai dapat ya, cukup hadir aja gitu. Cukup rasa aja. Dan kalau orang Islam mungkin diawali bisa dengan sholat, dengan wirid kan, dengan ini sampai kita dapat rasanya. Itu muraqabah. Muraqabah itu lebih ke maknanya adalah kedekatan gitu. Jadi kita dekat dengan cahaya kita sendiri. Kenapa? Karena kita makhluk cahaya kan Bu, gitu. Makhluk cahaya itu bukan kita kayak gini bersinar, tapi cahaya itu kan lebih kepada unsur-unsur yang halus kan gitu. Di Quran banyak disebutkan kalau manusia adalah ruh, ruh itu adalah cahaya itu sendiri kan gitu. Nah, kita membangun kedekatan dengan sumber sejati kita itu yang sang cahaya itu. Namanya muraqabah kan gitu. Nah, ini selain tadi kita jalan dan segala macamnya, tapi kalau kita malas jalan gitu, ya di rumah juga nggak apa-apa gitu. Dengan cara kita mengubah energi kita, maka di sekitar kita juga akan ikutan berubah. Yang tadinya stres, depresi, pusing, cemas, kita punya teknik yang sederhana, tapi kalau dilatih bisa jadi metode buat kita sendiri. Jadi tenang kembali gitu. Jadi nggak beriak lagi dalam pikiran kita. Masalah tetap ada nggak? Tetap ada. Tapi cara pandang kita kepada masalah itu jadi berubah nggak? Jadi berubah, jauh lebih lembut. Ngomongnya juga beda, meresponnya juga beda gitu. Karena sudut pandang kita merespon tergantung state of being kita saat itu kan. Kok kita dalam state of being lagi marah, kesel, nggak enak, sumpek segala macamnya, pasti outputnya juga negatif. Makanya yang dirubah bukan di luarnya, tapi di dalam diri kita sendiri. Itu Bu, yang pertama, menenangkan pikiran. Ada ini apa? Masuk akal nggak Bu? Masuk akal nggak? Masuk akal lah ya. Gitu. Jadi
Saya ngajarin anak-anak juga begitu, usia 4 tahun gitu, 5 tahun, duduk, tarik nafas gitu. Tenang ya gitu. Kalau dia lagi nangis apa segala macamnya, jadi saya nggak ngajarin dia suruh sholat, Bu. Atau suruh apa. Saya suruh, udah ambil nafas aja gitu, tenang. Di metode yang nomor 2 ya, menyadari nafas. Nafas aja, 3 kali aja. Udah tenang, udah gitu. Gitu. Jadi diajarnya kayak gitu sekarang gitu ya. Bu Feni ada nggak ada ya? Jelas tapi ya? Maksudnya gitu. Nah, sekarang yang kedua. Masih ada waktu, Bu? Masih ya? Masih ada waktu ya? Gitu. Masih banyak ya? Tapi kecepatan nggak ngomongnya? Nggak ya? Oke, oke. Yang kedua, menyadari nafas. Yang di online aman nggak nih? Bu Riana, Mbak Sita, dan aman. Belum ada notifikasi. Yang kedua, gimana cara kita nenangin pikiran atau jadi orang yang tenang selain menggunakan metode yang tadi? Adalah dengan cara menyadari nafas. Ini udah sering, tapi saya ulang sedikit nggak apa-apa ya. Gitu. Nafas adalah gerbang kehidupan. Nggak ada nafas, nggak ada gerak, nggak ada pikiran, dan nggak ada kehidupan. Makanya ciri orang yang masih hidup adalah masih ada nafasnya, Bu. Kalau Ibu udah nggak ada nafasnya, pasti nggak hidup kan gitu. Dan nafas ini bukan yang sekarang kita alami, bukan hanya yang keluar masuk udara aja. Bahkan orang yang sudah meninggal pun, menurut Hazrat Inayat Khan, itu masih punya nafas. Bingung kan? Karena nafas itu, udara itu adalah alatnya saja. Ya kan? Tubuh bernafas menggunakan udara. Tapi kalau jiwa yang bernafas, bukan udara yang digunakan. Karena alamnya udah beda. Tapi karena dia masih hidup, berarti kan masih ada kehidupan. Karena masih kehidupan, berarti dia masih bernafas. Tapi nafasnya beda. Hanya ketika sesuatu sudah nggak ada kehidupannya, baru tidak bisa lagi bernafas. Gitu. Nanti kita akan lihat ya. Gitu. Nah, postur tubuh, seperti yang diajarin si Mas Sofyan kan, mempengaruhi aliran nafas. Ketika tubuh rileks, nafas menjadi lembut, dan pikiran pun ikut jernih. Kemarin Bu, saya mempraktekkan nafas lambat. Karena orang kan bisa ketahuan, dia stres atau dia lagi happy dari cara dia mengatur nafasnya. Mas Sofyan itu sering dia kalau duduk di kereta dimanapun menghitung nafas orang katanya. Jadi makin cepat nafas seseorang, itu ketahuan dia batinnya lagi tidak stabil. Tapi makin pelan seseorang bernafas, itu makin jernih. Gitu. Saya kemarin mencoba untuk bernafas selama 1 menit, tapi dengan sangat lambat. Itu bisa cuma 5 kali bernafas. Tiba-tiba ngantuk, Bu. Ya karena kan jadi apa? Jadi tenang gitu kan, jadi tenang, jadi bukan ngantuk dalam arti mandek ya, tapi ngantuk dalam arti rileks gitu. Jadi kalau kita bisa menyadari mengatur nafas kita dengan baik gitu, maka kita juga bisa mengontrol tingkat stres kita dalam hidup. Dan apa namanya? Itu mempengaruhi kondisi reaksi kimia di dalam diri kita gitu. Nanti kita lihat ya. Ya nafas lebih ringan, tapi kalau kita ketemu badan nafas juga jadi berat kan, jadi memang kita harus berubah dulu sikap dulu. Betul. Yang posisinya harus tepat untuk baru postur ya. Betul. Nafasnya ringan. Dan ketika ringan, pikiran pun jadi enteng gitu. Darinya terbuka cakranya. Terbuka cakranya. Jadi di sini kita bisa paham sebenarnya Tuhan udah memberikan instrumen itu secara natural di dalam diri kita gitu, tanpa harus kemanapun dan kepada siapapun dan segala macamnya, tanpa ribet-ribet gitu. Tapi karena saking intimate dengan kita jadi nggak aware gitu. Kita mengharapkan sesuatu yang lebih rumit kan gitu, untuk bisa tenang pikiran harus kemana gitu, gitu ya. Betul tadi Bu bilang. Jadi nekuk dikit aja udah nggak enak jadinya, jadi berat gitu jadi ini. Makanya orang-orang yang punya kesadaran, dia akan selalu memperhatikan gimana cara dia jalan, cara duduk, cara apa, segala macamnya.
karena dia sadar itu bisa mempengaruhi. Kalau ininya nggak, sikapnya nggak ini, yang masuk ininya nggak, cahaya ilahinya mungkin kalau di Nggak ngalir ya jadinya ya, nggak ngalir betul gitu. Jadi orang-orang yang atau kita yang misalnya nggak aware dengan posisi tubuh segala macam, mungkin mulai sekarang kita bisa mengontrol itu semuanya gitu biar lebih, ya paling tidak kalau misalnya ini bisa dikontrol kan berpengaruh kepada regenerasi kulit, sel, ya kan? Kalau itu dalam jangka waktu yang lama ya bisa nambah awet muda mungkin, ya kan? Bisa jadi kan gitu. Regenerasi sel. Nah, menurut para sufi, udara hanya medium. Yang penting adalah arusnya. Dan para sufi menyebut arus nafas itu sebagai ruh. Jadi terdalam manusia yang tadi kita bahas. Jadi pada saat kita bernafas, ada sesuatu yang bikin nafas ini jadi mengalir. Dan membuat udara keluar masuk. Ya kan? Dan itu bukan hidung. Bukan juga paru-paru. Ruh. Kalau para sufi itu nyebutnya itulah aktivitas ruh gitu. Sepanjang dia masih ada aktivitas, berarti ruhnya masih di situ. Makanya dia memprogram semuanya, mengalirkan semuanya, menjelaskan semuanya. Termasuk bagaimana dia mengatur O2-nya masuk, CO2-nya keluar gitu loh. O2 masuk, keluar gitu. Jadi udara itu adalah ini aja, efeknya aja, bukan alirannya gitu. Nah ini yang aku juga baru ngeh gitu Bu. Gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau udara nggak bisa nyambung ke jiwa, nggak bisa nyambung ke hati kan? Namanya juga udara. Ya nggak Bu? Dia adalah fisik kan gitu, partikel-partikel kecil. Tapi kenapa begitu kita bernafas, batin jadi tenang gitu, pikiran jadi jernih, atau sebaliknya, dengan cara kita bernafas tidak beraturan, kita jadi ruwet segala macamnya. Karena dari fisik nembus ke jiwa, nembus ke hati. Nah itu alirannya begitu. Jadi setiap saat sebetulnya orang itu adalah berhubungan terus dengan lahir batin, lahir batin, lahir batin, lahir batin gitu. ECG, EKG gitu misalnya. Nafas apa? Jadi bagaimana secara misalnya nih, kesehatan, sebelum kesehatan batin ya, kesehatan fisik dengan dia nafasnya benar, itu berarti sehat gitu, kayak indikator. Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar sih, tapi belum, iya benar, belum pernah dengar juga sih. Tapi di sains itu nafas itu di satu dunia non medis kita belum pernah lihat cara mengukur atau menilai manusia ini bernafas sudah benar. Benar, iya, kayaknya belum ada ya. COVID pasti sudah mengajarkan nafas lambat. Sama yang barusan aku bilang, saya nggak tahu kayak gimana. Tapi ini menjadi penting kan? Iya. Menjadi penting ya, kayak waktu itu bukan pikiran ya, keinginan untuk mengalahkan adu. Saya kita lagi bertanding. Itu pun udah bisa didetek lewat nafas itu. Alat. Oh iya. Gitu ya. Kita diam aja tuh. Jadi rasa saya itu ingin mengalahkan aku atau saya calm down aja itu bisa terdetek. Tapi nafas ini belum pernah dengar ada tools yang bisa mengevaluasi nafas gitu. Iya. Dan nafas itu penting loh. Penting banget. Bagaimana nafas saya lambat atau enggak sebagai seorang praktisi nafas itu tahu nggak? Belum tahu. Nah, ya. Betul. Yang bisa diukur itu adalah efeknya biasanya kan ya. Misalnya kalau orang nafas lambat itu kan ya, dia bisa masuk kesadaran yang turun dan bisa diukur kan. Lebih lambat atau gelombang itu lagi apa? Lagi set gitu kan. Kurvanya nggak gini-gini banget kan gitu. Nggak fluktuatif. Dan itu bisa ditenangkan salah satunya melalui bagaimana dia mengatur nafas. Tapi nafas juga kalau dalam istilahnya meditasi yang modern itu sebagai alat untuk sebagai kendaraan untuk
membawa energi-energi ke atas. Kalau Bu Feni tadi bicara tentang cakra kan ya, salah satu yang bisa menaikkan energi dari apa namanya perineum ke mana, ke yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke atas, itu nafas. Dia bisa jadi kendaraan itu kan. Makanya penting kos. Sehingga ya kan harus pakai papan berdiri, nggak boleh kan untuk aliran nafas juga. Tidur yang orang-orang di SPP atau yang mungkin itu tidur yang terlentang gitu. Terlentang lurus kan dia. Iya. Iya. Iya, untuk si nafas ini bekerja gitu dengan baik gitu. Jadi tidak ada sebab. set gitu, lancar dia kan gitu. Nah, di beberapa meditasi yang dilaksanakan di Amerika itu, Bu, itu mereka banyak mengalami pengalaman-pengalaman mistikal hanya dengan mengolah nafas itu. Betul, bagus. Kenapa? Karena pada saat energi apa namanya, positif dan negatifnya ketemu gitu ya, dengan cara energinya itu dinaikkan pakai nafas. Makanya nafasnya juga kayak diatur gitu. Dari bawah, bawa ke sini, terus ke sini, sampai ke sini, terus gitu. Di istilah itu dipompa gitu, pompa terus berkali-kali. Sampai energinya keluar dari perineumnya ke atas, baru dia out of the body. Badan kesadarannya keluar gitu dari ini. Itu menarik banget sih. Sains sudah membuktikan yang dulunya itu sangat mistik dan spiritual hanya dialami oleh orang-orang yang berlatih disiplin zikir, tafakur setiap malam segala macamnya, sekarang bisa pakai teknik itu. Karena pada saat orang zikir tengah malam sebenarnya kan sedang menyeimbangkan energi itu sehingga dia mencapai titik kesadaran pas gitu. Kebuka semua realitas kegaiban itu jelas bagi dia. Karena energinya udah nggak tersumbat lagi gitu. Nah, itu bisa dilatih. Amazing banget sih. Maksudnya ada kesaksian orang-orang yang mengalami pengalaman itu dan bisa diverifikasi gitu. Ininya apa namanya? Ke dalam kehidupannya berubah, dia punya banyak penyingkapan, dia punya banyak kehidupan yang lebih baik. Tiba-tiba penyakit yang kronis jadi sembuh gitu, Bu. Gitu. Tiba-tiba omsetnya jadi naik, relationship itu jadi bagus gitu. Jadi kebuka. Jadi dia melepaskan diri-diri dia yang lama, yang udah nggak relevan, dibuang ke semesta. Dia mendownload energi-energi yang baru itu. Kan di sini sering dibahas mendownload energi itu kan gitu. Gitu sih. Jadi mengalir gitu. Kapan-kapan nanti kita bahas itu ya. Itu juga lagi coba saya praktekkan dan ya nanti kita share itu ya. Harapannya sih saya bisa ikut workshopnya ke Amerika, Bu. $2.000. $3.000 harganya. Karena 7 hari intens gitu di sana itu. Gitu. Amin kata saya. Amin gitu. Nanti kan kita share di sini kan gitu ya. Tapi $2.499 harganya. 7 hari full. Sedikit lagi ya, Bu. Nanti ya. Sudah azan soalnya ya. Aku udah kantornya. Oh iya iya iya. Oh iya iya. Sorry bungkus deh ya. Oke, so nafas menghubungkan tubuh, pikiran, dan hati yang mengalir dari alam fisik masuk ke alam batin, menyentuh inti jiwa, lalu kembali lagi keluar. Kan gitu. Jadi every day sebenarnya kita berhubungan lahir batin, cuma kita nggak sadar aja kan gitu. Nafas adalah dimensi terdalam kehidupan. Ketika kita menyadari nafas, kita kembali ke pusat diri, tenang, terang, dan hadir. Nah, nafas bukan garis lurus, tetapi lingkaran kehidupan. Ia keluar, masuk seperti roda yang berputar-putar, menelusuri seluruh keberadaan manusia dari tubuh hingga ke batin terdalam gitu. Yang kita, karena gerakannya sangat cepat gitu ya, tapi dia bukan gini gitu, bukan gitu. Tapi masuk, mutar di tubuh dulu kan. Semuanya keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Jadi, makanya dalam beberapa kesempatan, kalau kita bisa melatih ini, ya kan kita bisa mensapu bersih energi-energi yang kita punya, keluarin lagi, masuk lagi, keluarin lagi gitu. Jadi seperti roda yang terus berputar, cuma kita nggak sadar aja kan, Bu. Arusnya membawa gelombang yang tak terlihat, udara hanyalah kendaraan yang berpindah, sesungguhnya adalah getaran halus yang menghidupkan jiwa. Jadi nafas seperti listrik, tubuh hanya kabelnya. Ada panas, ada cahaya, dan hidup tidak berada di kabel itu, tetapi di energi yang mengalir melaluinya.
Dengan kata lain, kalau kita memperhatikan kabel ini kan ada energi yang tidak kelihatan, tapi dia ada kan. Dan karena ada energi itu semua jadi hidup gitu. Nah, nafas adalah seperti itu gitu. Dia energi nggak kelihatan, tetapi dia ada dan menghidupkan gitu. Tapi kita nggak aware gitu kalau itu adalah sangat penting kan Bu Maya dalam dalam diri kita itu. Arah nafas menentukan kondisi batin, kemana nafas bergerak, kesanalah perasaan, pikiran, dan tindakan terbentuk. Yang tadi kita omongin ya. Jadi arah nafas itu tadi kalau kita memberikan, kita nggak sadar kita bernafas. Pikiran kita memberikan perhatian pada yang negatif misalnya. Oh, aku ingat waktu aku diginiin gitu. Berarti kan nafas kita memberikan energi kepada perhatian itu. Gitu. Sehingga dia makin jadi gitu. Makanya apapun yang diberikan perhatian, karena ada dukungan energi yang kita berikan dari nafas, dia jadi gitu. Mengalami pola berulang, apalagi pakai belief kan. Boleh nggak kalau muncul yang negatif itu kita tahan nafas? Ya boleh aja, tapi seberapa kuat tuh nah nafas. Boleh. Lah iya kan Yang dilepas itu ya. kan dilepas Bu gitu. Makanya kan ya tadi yang statement pendek itu kan. oh iya boleh Negatif muncul, tuh kita bernapas kan memberikan perhatian pada itu gitu kan. Napas memberi perhatian. berarti kan ada kesadaran Bu di situ muncul. Oh ini negatif nih gitu. Tapi orang yang tidak sadar nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi orang yang sadar begitu ingat tentang sesuatu yang bikin jadi nggak enak, ya ujungnya kan aku nggak mau lagi nih kayak gini nih. Lepas. Nah, begitu ada kesadaran melepaskan, paling tidak itu intensitasnya mulai berkurang, set gitu. Kalau kita lepaskan nggak mampir di tubuh gitu. Nggak mampir di tubuh gitu. Tapi hampir semua luka yang kita punya itu bersarang di tubuh sih. Sebagian besar kecuali yang kecil intensitasnya. Tapi kalau yang besar-besar, karena dia kan memberikan reaksi kan di dalam diri kitanya gitu. Bahkan kalau udah dia diulang menjadi pola yang berulang, itu jadi identitas. Makanya Bawah sadar ya yang ini. dalam istilah sains itu ada namanya refractory. Jadi sebuah emosi mempunyai batas waktu. Contoh misalnya anak gitu, dia sedang marah, ya tantrum kan gitu ya, tantrum gitu. Dia bisa tantrum 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit. Nah, itu adalah masa refractory. Jadi ada waktunya. Tugas orang tua adalah memperpendek masa refractory itu. Supaya apa? Karena refractory yang berulang, dia menjadi mood. Kalau ibu sering marah dan makin lama durasi marahnya, kan jadi mood kan? Jadi begitu ada lagi begitu, aku jadi marah lagi langsung ke trigger. Jadi mood. Mood yang terus diulang, dia menjadi temperamen. Jadilah aku jadi temperamen kan. Kok lu marah-marah sih kan gitu. Temperamen yang diulang, dia menjadi identitas. Jadi ya udah itu saya berarti marah-marah karakter kan gitu. Itu namanya periode refractory kan yang diulang. Sama juga kalau kita punya pengalaman itu kejadiannya cuma sekali, tapi di mental diulangnya berkali-kali. Refraktornya makin panjang gitu. Ingat, kena lagi moodnya, ingat, kena lagi moodnya, ingat, kena moodnya. Terus aja. Nah dengan cara kayak gini kan, begitu ingat langsung lepas. No, aku nggak mau lagi. No, nggak mau lagi gitu. Terus saya sampai dia tidak punya kekuatan untuk memberikan mood lagi ke dalam diri kita, baru kita bisa terbebaskan. Invitation tuh freedom jadinya. Oh, begitu ingat lagi, karena pernah Bu, begitu ingat lagi, nggak ada nih gitu, nggak ada rasanya sama sekali. Yeay, gitu loh. Enak banget gitu. Nggak ngefek Bu. Apaan sih gitu ya. Itu namanya di Islam namanya taubat Bu. Jadi tobatnya diterima. Gitu. Diterima, kan udah ada rasanya. Jadi ya Allah gitu ya Allah tuh ya jadi penerimaan yang disadari gitu. Yang disadari, betul. Jadi orang itu ketika menjelaskan tentang apa namanya taubat, diampuni dosanya. Gimana diampuni dosa itu kayak gimana? Diampuni dosanya adalah ketika lukanya ditarik. Nggak ada bekasnya lagi gitu. It happened to me ketika saya lihat
rasanya udah nggak ada, efeknya udah nggak ada sama sekali. It's happened to me. Saat saya proses menyembuhkan, benernya udah sembuh nih gitu, stalking dong gitu ya. Lihat, oh iya udah nggak terus, udah biasa aja gitu, go ahead, go on your life gitu. Itu kayak wah gitu, Berarti malah alhamdulillah. alhamdulillah wah gitu. Akhirnya saya dipertemukan dengan yang sekarang kan gitu, wah gitu, enak banget Bu gitu, terhadap semua hal. Jadi banyak senyumnya. Jadi banyak yang senyum, jadi enteng banget gitu. Itu sih maksudnya. Dan ketika saya share ini di beberapa tempat, ya ini juga saya pernah bikin sama Bang Damai retreat di Ubud gitu, 6 orang doang Bu gitu. Saya cerita masalah kayak gini, nangis Bu, karena dia ngerasa banyak juga luka yang apa namanya ditanam di banyak orang. Saya bilang tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu. Karena one day karena kalau kita nggak menyadari bahwa satu saat akan berbuah, ya semesta akan Jadi kalau sampai ada kesadaran, oh itu kesalahanku di masa lalu, langsung aja aktif surrender ya. langsung. Ya kalau saya caranya adalah minta maaf. Kalau berkaitan dengan orang, sadar kita minta maaf. Kalau ada yang harus diganti rugi, ganti rugi. Kalau berkaitan dengan bukan dengan orang, ya dengan diri kita sendiri gitu. Semakin cepat menyadari, makin bisa memotong karma itu jadi matang nantinya. Karena kalau karma udah matang, kita udah nggak bisa lagi menarik mundur ulang, harus diterima gitu. Wah gitu. Itulah yang disebut dengan pembalasan kan akhirnya. Gitu. Dan nggak ada yang miss dalam kehidupan ini. Oke, dah. Satu lagi ya. Dah, satu slide ini lagi ya. Jadi setiap tarikan nafas menyimpan rahasia batin. Ia membawa pesan dari dunia fisik menuju dunia halus, lalu kembali membawa ketenangan dan kejernihan. Ini masih banyak sebetulnya yang bisa jelasin, tapi saya kira itu aja dulu yang bisa dijelasin, bahwa dua ini aja. Ini kita belum masuk ke metodenya ya, nanti aja. Tapi paling tidak begini aja udah kita sama-sama belajar bahwa ternyata menjadi aku yang tenang itu bukan sesuatu yang sulit, dan Tuhan udah kasih instrumennya, dan tidak akan orang jadi tenang selamanya sih, akan tetap dia naik turun. Tapi dengan gini kan kita punya satu alat untuk membawa kita lebih ke batin yang tenang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke juga. Lagi di assess ya. Mas Hafiz, sebenarnya saya pengen ke poin kedua dan ke poin ketiga. Dan ini inquiry saya dari lama. Jadi tadinya saya tuh berpikir ya, mengapa orang Yahudi yang dilaknat boleh dikatakan gitu. Tapi kok ya subur makmur dan teknologi maju kan gitu. Ternyata tradisi meditasi di sinagog itu kuat sekali. Iya. Dia hampir semua orang Yahudi itu mempunyai tradisi meditasi. Tidak hanya di sinagog, di rumah dan sebagainya. Bahkan ada, jadi saking kuatnya itu sampai dia bisa menggerakkan, jadi begini menggerakkan. Ya. Terus sampai bisa malah sendok yang stainless steel itu bisa ditekuk hanya dengan main. Sampai ada lombanya. Siapa yang bisa paling cepat dan paling itu kan luar biasa. Nah terus saya juga ingin membandingkan ini betapa kuatnya main, ya, energinya kita gitu. Sebenarnya kalau mau dikelola dengan baik bisa sekuat itu. Betul. Terus yang kedua adalah pengalamannya orang India, gurunya Taufik Kimas, Sai Baba. Sai Baba itu bisa energi itu bisa jadi materi dengan main itu bisa dematerialisasi. Kemudian nanti di materi lagi dan dirubah lagi. Sehingga kalau ada murid yang spesial itu kayak Taufik Kimas misalnya, dia jam dikasihkan Taufik Kimas. Artinya ini kan tadinya dari energi ke materi. Nah, itu luar biasa. Nah,
seberapa jauh orang bisa seperti itu. Memang itu di luar materi ini. kebiasaan, maksudnya bisa berkembang dari Ya. materi-materi ini untuk bisa seperti itu gitu kan. Karena sebenarnya dukun-dukun kita itu sebenarnya mirip-mirip gitu kan. Iya. Kirim apa namanya santet itu mendematerialisasi menjadi materi. Kalau saya pernah melihat orang yang kakinya itu nggak bisa ditekokin. Dia dulu mantan menteri DU. Kata dukunnya ini ada tombak. Ketika diambil ada tombaknya. Artinya ini ternyata materi demateri menjadi materi itu bisa luar biasa hebatnya. Iya, betul. Nah, saya masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan gitu dengan fenomena. Iya. Oke, satu pertanyaan nggak apa-apa ya. Oke. Ada sebenarnya nanti di slide berikutnya ada sih tentang itu. Tapi secara sederhana seperti ini. Ada sebuah pemahaman, sebuah ilmu itu akan turun kepada orang yang kadang-kadang udah nggak mau menggunakan ilmu itu lagi. Ada kayak gitu tuh, Bu. Misalnya kayak Sufi begini kan, dia karena dia sudah punya pengalaman, dia pasti bisa menggunakan ilmu ini, ya kan? Tapi karena dia udah nggak di situ, maka dia tidak mau menggunakan itu lagi kan gitu. Ada yang kayak gitu. Makanya semakin kita pengen berambisi untuk menguasai sesuatu, biasanya makin nggak dapat kan gitu. Iya. Ya kan, Bu? Makin nggak dapat karena kan bukan dari ruh tadi itu kan gitu, tapi dari diri yang pengen mengalami sesuatu biar jadi keren, jadi magic, jadi apapun itu kan gitu. Tapi dengan sesuatu yang lain mungkin bisa diwujudkan kan gitu, tapi tidak banyak orang gitu. Yang kedua adalah dia memberikan sebuah contoh lewat ular gitu, yang disuruhkan ada ular. Ular itu adalah makhluk yang paling ngerti tentang hidup, kata dia. Kenapa? Karena dengan menggunakan nafas, sekali tarikan nafas, dia bisa tahu makanannya di mana. 40 meter atau berapa dia bisa tahu, dan harus kemana dia bisa tahu. Karena hanya dengan menggunakan nafas doang gitu. Jadi sensingnya itu langsung, oh di situ, maka dia akan ke situ. Dan ketika dia sudah dapat mangsanya, maka dia akan balik dan dia menghentikan nafasnya selama beberapa minggu. Iya kan? Itu kan menghentikan nafasnya kan gitu. Sampai dia lapar lagi, dia mengaktifkan nafasnya lagi, cari lagi kan gitu tuh. Hanya manusia kan yang tidak bisa kayak gitu kan. Selama dia dapat, terus aja kan, apa namanya. Nggak ada puasnya ya. Terus aja kan gitu ya. Gitu. Nah, dia bilang kalau kita bisa menggunakan nafas kita dengan baik, persis bisa kayak gitu juga. Makanya tadi dengan nafas dan perhatian, segala sesuatu bisa mengalami perubahan kan, termasuk misalnya narik jodoh, narik rezeki, narik relationship, narik apa, itu bisa gitu menurut ini. Cuman kita nggak tahu caranya. Karena itu dia bilang butuh guru yang sudah punya pengalaman itu sehingga bisa diajarkan caranya. Karena banyak orang yang menggunakan nafas salah semua gitu. Karena bernafasnya salah, bukan memberikan sesuatu yang bagus buat tubuhnya, malah merusak ke dalam tubuhnya. Ya kan, organ ini kan banyak kerusakan organ yang kita alami karena kita tidak tahu cara menggunakan nafas ini gitu. Ya tadi itu kan, begitu ada masalah, stres, nafasnya jadi berantakan, kemudian jantungnya jadi deg atau apa lagi, jadi rusakan gitu. Jadi memang harus ada seorang guru yang dia mengerti ilmu ini dan bisa diajarkan. Termasuk di India itu, Bukus, ada orang yang selama 40 tahun nggak makan, Bu. Hidup nggak, Bu? Hidup. Awal cerita, dia banyak makan, sehari bisa lebih dari 5 kali sampai 6 kali. Ibunya marah-marah waktu dia masih remaja gitu kan, kamu makan mulu gitu sampai badannya gede kan gitu. Karena dia tersinggung dan dia ingin merubah habitnya, akhirnya dia mencari guru yang bisa nggak aku hidup tapi aku nggak usah makan. Kemana-mana dia cari, Bu. Hanya ketemu satu guru yang bisa mengajarkan itu. Dia dilatih selama beberapa bulan gitu, akhirnya dia bisa hidup nggak makan, tapi cuma minum dan menghirup energi dari alam semesta gitu kan gitu. Dan hidup, Bu, selama 40 tahun. Namanya siapa ya gitu. Tapi
makanya dari nafas itu. Dari nafas itu menyerap semua energi ke batinnya, ke dalam dirinya. Karena kan sejatinya makanan yang kita makan kan yang kita sebenarnya itu kan energinya kan gitu. Nah itu dia diajarin. Terus kenapa kamu nggak ajarin kepada semua orang biar misalnya orang-orang punya kayak kamu? Ya tidak semua ilmu harus diturunkan dia bilang. Karena kalau semua diturunkan, kasihan petani, kasihan tukang ini, tukang ini. Nanti bahkan bisa merusak keseimbangan alam, sistem. Ini diturunkan kepada kamu yang memang benar-benar butuh saat itu kan gitu. Jadi ya. Karena semua kan ada ilmunya pasti kan gitu di dunia itu. Cuman kan diberikan kepada orang yang benar-benar butuh supaya dia apa namanya bisa mengalami pengalaman kayak gitu. Makin Gitu. menarik ya diskusi. Menarik kan? Gitu. Ini Gitu. topik yang Iya. Ustaz Abi. Ustaz. Bukan Ustaz. Bukan langsung dengan day-to-day life gitu ya. Jadi kan ini hal yang menarik untuk didiskusikan dan terutama karena masing-masing mempunyai pengalaman yang sangat personal yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abi. Saya kira kita bisa berdiskusikan lagi di luar ini. Mari kita beri applause. Asik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini itu mengundang. Belum selesai ya tapi ya. Belum selesai. Ini kan akan berseri kan. Iya. Sehingga mengundang banyak lebih peminat. Amin. Diskusi. Amin. Thank you. Baik, demikian sesinya Mas Abi. Mas, karena tadi diskusinya ngalir, sudah banyak pertanyaan sambil kita mendengarkan ini. Maka kita tutup sesi kita atau kelas kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih. Terima kasih yang di Zoom, terima kasih banyak ya, izin tutup. Terima kasih Kang Abi, terima kasih semuanya Pupus. Oh iya, terima kasih Mbak Ciki. Wah, kasih banyak. Lagi nyetir ya? Oke. Oke. Terima kasih Mas Abi. Sampai ketemu lagi ya di sesi berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.